Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan satu materi yang belum disampaikan, yaitu terkait dengan hitung perataan kombinasi. Jadi setelah di minggu yang lalu kita belajar ada dua perataan, yaitu perataan parameter dan perataan bersyarat gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari perataan kombinasi gitu ya. Sesuai dengan namanya yaitu kombinasi, artinya kita akan mengkombinasikan parameter dan bersyarat. Ya, apa yang akan kita kombinasikan yaitu di jumlah persamaannya dan nanti akan berpengaruh terhadap matriksnya. Nah, yang saya sudah sampaikan di minggu lalu gitu ya, kita jangan lupa gitu ya, untuk setiap perataan itu pasti memiliki persamaan umum atau model matematisnya. Misalnya untuk di perataan parameter, masih ingat model matematisnya apa? Model matematisnya adalah V sama dengan BX ditambah dengan F gitu ya. Sedangkan untuk di bersyarat yaitu adalah AV ditambah W sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini adalah model matematisnya. Kemudian kita juga belajar yang namanya apa yang kita cari gitu ya. Nah, yang kita cari di hitung perataan parameter adalah nilai X-nya gitu ya. Kemudian kalau untuk di bersyarat adalah nilai dari V-nya gitu ya. Jadi untuk di bersyarat adalah matriks residunya yang dicari, sedangkan untuk di yang parameter adalah nilai X-nya yang dicari gitu ya. Kemudian nanti kita akan belajar lagi setelah model matematis ini ada yang namanya model stokastiknya gitu ya, dimana kalian nanti akan mencari nilai variansinya, kemudian nilai kofaktornya, sampai ke nanti variansi kovariansinya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian selain model matematis, terus apa yang dicari, kalian juga sudah harus bisa membedakan gitu ya ketika kita bicara perataan parameter gitu ya, apa yang harus kita ketahui lebih dahulu gitu ya. Jadi step by stepnya gitu ya. Kemarin kita sudah bicara bahwa untuk mengerjakannya gitu ya, atau mencari solusinya dari parameter dan bersyarat, yang pertama adalah menentukan nilai N, nilai U gitu ya. Kemudian ada nilai N, ada nilai N0 dan ada nilai R gitu ya. Dimana N itu adalah apa? Masih ingat? N itu adalah jumlah pengukuran gitu ya. N itu adalah jumlah pengukuran. Kemudian ini adalah pengukuran. Kemudian untuk U itu adalah jumlah parameter gitu ya. Parameter yang dicarinya berapa. Dan N0 adalah pengukuran minimum gitu ya. Pengukuran minimum. Dan untuk R adalah ukuran lebih gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus tahu nilai N, U, N0 dan R? Ada yang masih ingat? Ya, betul gitu ya. Kenapa kita harus tahu itu semua? Karena nanti akan sangat berpengaruh terhadap step yang kedua gitu ya. Step kedua adalah menentukan atau membuat persamaan. Nah, ketika kita mau membuat persamaan, kita harus tahu dong berapa jumlah persamaan yang kita harus buat gitu kan ya. Berapa jumlah persamaan yang kita harus buat, apakah 6, apakah 4 gitu ya. Itu tergantung dengan nilai si yang tadi gitu ya, jumlah pengukurannya berapa, jumlah parameternya berapa gitu ya. Kalau di perataan parameter berarti jumlah persamaan gitu ya, di yang parameter. Jumlah persamaan itu bergantung dengan nilai N gitu ya. Kalau di bersyarat gitu ya, jumlah persamaan itu bergantung dengan nilai R gitu. Nah, untuk di bersyarat gitu ya, nilai R ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari N dikurangi N0 gitu ya. Dari jumlah pengukuran dikurangi dengan jumlah pengukuran minimumnya. Jadi nanti kalau kita salah mendefinisikan jumlah pengukuran dan jumlah pengukuran minimum, maka nanti akan salah menentukan R-nya. Kalau kita salah menentukan R-nya, maka akan salah juga menentukan jumlah persamaannya. Seperti itu ya. Jadi nanti akan saling berkaitan. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalnya di bersyarat gitu ya kemarin, bagaimana caranya kita menentukan N0 gitu ya. Nah, kemarin kita asumsikan nilai atau jumlah N0 itu adalah sama dengan jumlah parameternya juga gitu. Kalau misalnya parameternya di sana ada 4 ya berarti jumlah pengukuran minimumnya juga adalah 4. Jadi kalau misalnya N-nya diketahui 6,
dan jumlah pengukurannya 4, berarti ukuran lebihnya adalah 2 gitu ya. Nah, setelah membuat persamaan gitu ya, setelah kita membuat persamaan, baru nanti kita bisa melakukan adalah mendesain matriksnya gitu ya. Kita bisa mendesain matriks gitu. Nah, untuk membuat persamaan gitu ya, saya ada yang lupa kemarin gitu ya. Jadi pada saat membuat persamaan, kalian jangan lupa dengan konsep L topi sama dengan L ditambah dengan V. Kalau misalnya di sini saya punya L topi 1, berarti di sini adalah L1 ditambah V1. Nah, kalau kemarin kita lihat ada gambar yang seperti ini ya. Ini adalah titik B, kemudian di sini ada titik C, di sini ada titik D gitu ya. Kemudian di sini ada titik E misalnya. Kemudian di sini ada pengukuran L1, L2, L3 dan L4. Maka persamaan yang kalian bikin gitu ya, di sini ada berapa persamaan? Misalnya kalau ini parameter ya. Misalnya ini adalah parameter. Maka jumlah N-nya pengukurannya ada 4 ya. Pengukuran ada 4, di mana ada L1, ada L2. Sorry, ini bukan tambah, harusnya koma. Jadi ada L1, ada L2, ada L3 dan ada L4. Ya, jadi kalian tulis. Kemudian U-nya ada berapa? U-nya ada, jumlah parameternya ada 3. Apa aja? C, D, dan E. Seperti itu. Ya. Jadi diketahui ada N dan ada U-nya. Berarti kita bisa mengetahui jumlah persamaannya ada berapa? Jumlah persamaannya akan ada 4. Ya. Apa aja nih? Kita bikin jumlah persamaannya. Yang pertama misalnya L1. L1 itu ya, pasti dia awalnya L1 topi gitu ya. Jadi L1 topi ini pasti kan dia adalah beda tinggi HE dikurangi dengan HB gitu ya. Misalnya ini ke sini. Sorry. Ya. Maka L1 topi itu adalah HE dikurangi HB, di mana L1 topi tadi ya saya bilang adalah L1 ditambah V1 sama dengan HE min HB. Atau kita bikin L1 ditambah V1 dikurangi HE ditambah HB sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan pertama. Gitu ya. Kemudian untuk yang L2 ya, L2 topi adalah HD dikurangi dengan HE. L2 topi adalah L2 ditambah dengan V2 sama dengan HD min HE. Sehingga jadi L2 tambah V2 dikurangi HD ditambah HE sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Dan seterusnya, ini adalah persamaan kedua. Berarti untuk persamaan ketiga ya, kita anggap aja jadi L3 ditambah V3 gitu ya. Kemudian dikurangi HD ditambah HC harusnya ya. HC dikurangi dengan ditambah dengan HD sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Kemudian persamaan keempatnya L4 ditambah V3 dikurangi HB ditambah dengan HC gitu ya, sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada persamaan 4. Ya, ada 4 persamaan, di mana nanti setelah bikin 4 persamaan ini dibuat matriksnya. Gitu ya, dibuat matriksnya. Jadi misalnya, tadi persamaannya kita rapihin, ada L1 ditambah V1 min HE tambah HB
sama dengan 0, kemudian ada L2 tambah V2 kurangi HD plus HE sama dengan 0, L3 tambah V3 dikurangi HC tambah HD sama dengan 0, dan ada L4 ditambah V3 kurangi HB tambah HC sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini nanti kalian buat menjadi sebuah matriks gitu ya. Dimana tadi kan matriksnya adalah kalau di ini V sama dengan AX ditambah dengan F. Ya. Nah, kalian pisahkan yang V. Nih, yang V ini kan V ya. Dipisahin, ada V1, V2, V3, dan V4 gitu ya. Kemudian AX gitu ya. AX itu apa? AX itu adalah parameternya gitu ya. Tadi parameternya ada apa aja? Kan ini adalah matriks desainnya A ya. Kemudian X itu adalah parameter. Nah, parameternya apa aja? Parameternya kan yang dicari adalah HC ya, HD dan HE gitu. Nah, kita lihat di sini. HC, HD, dan HE. Berarti di persamaan ke-1 ada nggak HC? HC nggak ada ya, berarti 0. HD-nya 0. HE-nya ada minus 1 ya, di sini. HB-nya ditulis nggak? Nggak, karena HB itu dia sudah diketahui ya titiknya, jadi HB nggak masuk. Kemudian untuk di persamaan kedua, di sini adanya minus HD 1 ya. HE-nya 1 gitu ya. Jadi ini gini. Persamaan ketiga adanya minus 1 ditambah 1, ininya 0. Kemudian yang ini HB HC aja 1 0 0 gitu ya. Jadinya seperti ini untuk matriks A-nya gitu ya. Ini adalah matriks A. Kemudian kita bikin matriks X gitu ya, di mana matriks X-nya adalah tadi yang dicari HC, HD, dan HE. Ini adalah matriks X ditambah dengan F ya. F itu adalah yang tidak diketahui. Apa nih yang nggak diketahui di sini? Bukan yang diketahui, maksudnya yang angka ya, selain tadi berarti adalah ini L1, HB, L2, L3, L4, dan yang ada HB-nya ya. Jadi nanti matriks F itu adalah sisanya L1 ditambah dengan HB, kemudian ada L2, ada L3, dan ada L4 gitu ya. Jadi ini kita buat seperti ini matriksnya ya. Nah, kemudian jangan lupa ya tanda-tandanya, karena nanti ini kan sama dengan ya V dipindahin ke sini, kemudian ini dipindahin ke sini, jadi nanti negatif plusnya mohon diperhatikan gitu ya. Diperhatikan kembali seperti apa ketika membuat persamaan. Seperti itu ya. Ini untuk yang parameter gitu, dan ini nanti akan berlaku untuk yang kombinasi juga gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk yang seperti itu untuk yang review dulu sedikit parameter.